Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengupdate perkembangan dari sawi Caisim. Ini sudah 27 HSS, 27 hari setelah semai dan atau 4 minggu ya teman-teman, 4 minggu sawi Caisim. Yang sebelah ini saya pakcoy, tapi yang sebelah sana saya Caisim. Kita akan coba lihat lebih dekat lagi. BPM saya akan ukur. Seribu 130 BPM, 1000 ke atas lah, 1000 lebih sedikit. Dan ini sudah menghabiskan abemik sebanyak 2,5 liter, jadi sudah mulai memboros ini abemiknya, tapi nggak masalah, ini tanpa atap. Ini dia Caisimnya, kita akan coba lihat satu. Oke, kita akan timbang juga untuk sawit Caisimnya ini kira-kira berapa bobotnya ya. Ini sudah menghampiri masa-masa panen, jadi kurang sekitar 2 minggu lagi kita akan panen untuk sawi ini. Sawi Caisim atau sawi bakso 35 gram ya teman-teman. Ini sudah cukup lumayan, dan di sini daunnya lebar. Ini kira-kira sebesar ya 5 jari lah ya, 5 jari. Kemudian untuk batangnya kecil ya, daunnya lebar dan dia panjang. Akarnya bersih, bagian atas berlumut karena terkena matahari. Kemudian untuk hamanya itu, ini juga terserang hama yang apa itu namanya, belalang, dan juga hama yang putih-putih itu loh, kayak batik itu apa namanya, saya lupa. Ini pakai benih dari panah merah ya, yang tipenya itu Sinta panah merah ya, cukup bagus lah ya. Kemudian untuk nutrisi sudah habis 2 liter 2,5 liter abemik, dan itu saya tidak berpatokan pada BPM ya, ingat, saya berpatokan pada takaran yang sudah saya pasang di tandon saya itu. Jadi kalau misalkan airnya itu saya tambahkan 10 liter, maka saya harus menambahkan abemiknya sebanyak 50 mili A dan 50 mili B, seperti itu. Itu lebih boros ya teman-teman, tapi untuk hasilnya ini tidak mengecewakan untuk hasilnya. Jadi hasilnya sangat-sangat luar biasa bagus, sangat hijau pekat, tidak ada yang kuning. Tapi kalau misalkan kita berpatokan pada DDS, itu saya rasa saya kurang bisa, karena dulu pernah itu warnanya jadi kuning semuanya itu faktor saya, karena saya kurang menambahkan nutrisinya. Karena kalau kurang nutrisi maka sayuran juga akan kuning ya. Dan perlu diingat juga bahwa pH itu juga faktor sangat penting sekali. Sebenarnya yang penting itu pH-nya ya teman-teman, pH-nya itu sangat penting. Kalau misalkan pH-nya itu enggak normal, maka tanaman juga tidak akan menyerap nutrisi dengan bagus.
Jadi usahakan tandon kalian tuh jangan kecil ya, usahakan yang besar. Ini sebenarnya kurang besar, cuman ya seginilah adanya ini. Jadi nanti mungkin saya akan jadikan satu tandon semuanya, tapi belum belum terlaksana. Dan kalau tandonnya besar itu kan suhu air akan stabil ya, sehingga pH juga stabil. Tapi di sini saya tidak menggunakan alat pH maupun pH pH up dan pH down, saya tidak menggunakan sama sekali. Saya cukup menggunakan ukuran dari tandon itu beberapa liter, nanti yang saya tambah, kemudian saya tak kasih Habimik. Sebenarnya lebih mudah pakai yang digital ya teman-teman, yang untuk mengukur air secara digital. Jadi kita kayak PDAM itulah, jadi kita masukkan air berapa ke tandon dan kita harus memasukkan Habimiknya ya segitu. Menurut saya itu hasilnya sangat bagus sekali, tidak mengecewakan ya untuk hasilnya. Tapi saya rasa itu lebih boros. Nah, untuk Habimiknya lebih boros, tapi nggak masalah lah. Kalau kita hitung-hitung itu masih sangat-sangat menguntung ya. Dari segi Habimiknya segitu, kemudian bobot tanaman segini, dan harga jual segitu, itu masih sangat untung. Dan saya juga memakai rock wool di tanam kali ini. Ini tanpa atap, benar-benar kalau hujan ya terkena air hujan. Dan kalau misalkan tanaman itu masih kecil, itu dia akan roboh teman-teman. Jadi sangat rentan sekali roboh kalau kita tidak memakai atap. Tapi nggak masalah, masih tetap jalan, masih bagus ya. Tapi kalau sudah besar seperti ini, kena hujan pun nggak masalah, tetap bagus dia, malah lebih seger kena hujan. Tandon ini tidak kurang besar ya untuk tandonnya ini. Ini kapasitas 230 liter kalau nggak salah. Ya 230 liter drum ini. Itu kalau usia segini itu kira-kira ya mungkin 3 hari habis lah ya kalau usia segini, karena ini sangat boros sekali. Jadi semakin lama maka kita harus menambahkan nutrisinya juga semakin banyak dan pengeluaran juga semakin banyak. Jadi kita harus menghitung juga untuk harga jualnya ini berapa dan bobotnya juga berapa, harus untung lah. Yang sebelah sini saya pakcoy ya teman-teman, yang sebelah sana sawi Caisim. Saya coba keduanya, menurut saya sih bobotnya hampir sama ya. Sawi pakcoy juga saya timbang 30 gram. Tapi untuk tingkat kerobohan, kekuatan dari batangnya itu lebih kuat dari pakcoy ya, karena dia lebih gemuk untuk segi batang. Tapi kalau Caisim dia kecil, jadi kena angin itu langsung roboh dia. Dan kalau roboh itu dia akan bengkok untuk bagian bawahnya. Tapi nggak masalah sih, masih tetap hidup, cuman tampilannya bengkok. Oke, mungkin cukup sekian saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika belum, supaya kalian tahu update selanjutnya mengenai sawi hidroponik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.